Kita sudah berada di tanggal berapa nih? Tadi yang di samping saya tadi udah bisik-bisik juga. Kemarin tanggal 17-nya beda katanya. Ini juga jangan-jangan untuk iktikafnya juga mulainya beda. Tapi insya Allah nanti kalau lebarannya nggak beda ya. Insya Allah Idul Fitrinya kita bareng-bareng tanggal 2 hari Senin. Alhamdulillah juga kita bisa melaksanakan ibadah tahun ini. Mudah-mudahan kalau istilah sinetron ini episode yang terakhir ya, yang judulnya itu Ramadan with COVID-19. Karena yang episode terakhir ini sudah nyaris kita ya kembali lagi seperti sebelum terjadinya COVID. Mungkin masih ada satu ya, yaitu menggunakan masker. Mudah-mudahan nanti pada Ramadan ya, sudah kita betul-betul bisa kembali normal, bukan new normal. Mudah-mudahan virus COVID-19 sudah sirna. Tapi perlu diperhatikan juga nih, dengan meredanya virus COVID-19 ada juga virus yang lain ini yang lebih berbahaya sebetulnya. 2 tahun ketika terjadi virus COVID-19 ya, banyak masjid yang tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid ya. Tapi akan dengan mudah kita bisa mencari, kalau nggak ada di masjid pasti di rumah, karena takut keluar rumah ya kan. Nah, virus yang sekarang ini ya, itu menghinggapi mereka yang di masjid dicari nggak ada, di rumah juga nggak ada, coba entah di mana gitu loh ya. Nah ini virusnya lebih berbahaya. Kalau COVID aja kan di rumah gitu, ini di rumah nggak ada, Masya Allah ya. Nah ini perlu diperhatikan juga. Karena itulah waktu iman Allah mayyakum insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang singkat ini saya manfaatkan untuk menyampaikan yang juga ada hubungannya dengan masalah Ramadan. Begitu banyak nama-nama yang dinisbatkan kepada bulan Ramadan dikarenakan bulan Ramadan itu begitu sangat istimewa. Salah satunya saya ingin sampaikan bahwa bulan Ramadan juga diberi nama Syahrul Istithmar. Apa tuh artinya? Bulan Ramadan itu juga adalah bulan investasi. Mungkin kita juga Allahu a'lam ya, pernah ada yang menyampaikan atau belum nih. Tapi juga jangan ditanya kepada saya, Ustaz, dalilnya mana tuh sebutan untuk bulan investasi? Memang nggak akan kita temukan, baik di Al-Quran maupun hadis ya. Sebab kalau bicara Al-Quran maupun hadis, banyak sebutan-sebutan yang bisa kita temukan. Di antaranya yang sangat terkenal itu kan hadis di mana Rasulullah ketika akan masuk bulan Ramadan mengingatkan kepada para sahabat, qad ja'akum Ramadan, sesungguhnya akan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, jadi memang luar biasa nih berkahnya bulan Ramadan ya. Tapi ada juga tuh yang berlindung di balik keberkahan Ramadan ya. Bapak-bapak nih suka beralasan kalau sahur ya kan, Bu, sahur anak-anak tuh supaya nafsu, gimana caranya gitu kan. Akhirnya disediakan makanan yang luar biasa, padahal bukan buat anaknya tuh, bapaknya itu alasannya anaknya.
Nah tapi yang terjadi apa? Setelah sahur, ya ternyata sisa makanan begitu banyak, sehingga masih ada juga yang inilah keberkahan Ramadan. Tapi yang terjadi apa? Silahkan di waktu iman, ya, di bulan Ramadan ini main ke tempat pembuangan sampah akhir di Bantar Gebang, tanyakan, ya, berapa banyak sampah-sampah di bulan Ramadan ini bandingkan dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan? Lebih banyak atau lebih sedikit? Ternyata lebih banyak. Dan masih banyak ternyata makanan-makanan utuh yang karena begitu bak nafsu, ya, ketika malam, wah luar biasa, tapi nggak kemakan. Setelah sahur dan nggak ada yang makan lagi. Akhirnya yang terjadi apa? Nah, ini kekhawatiran berlindung di balik keberkahannya, tapi yang terjadi seperti itu, ya. Mudah-mudahan kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Nah, kembali lagi, bulan investasi. Kenapa disebut dengan bulan investasi? Nah, kalau dengar istilah investasi, kalau ada pengusaha pasti senang nih istilah ini, ya. Dan saya juga menyampaikan ini karena memang ya luar biasa sekali bulan Ramadan itu. Kalau istilah investasi atau bisnis menanam modal itu di dalam Al-Quran Allah banyak sekali itu menawarkan. Ya secara umum, bukan hanya di bulan Ramadan. Coba buka yang pertama surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tawarkan kepada kalian satu perniagaan, bisnis, investasi yang langsung ditawarkan ganjarannya di situ adalah apa? Kalian bisa terhindar dari azab yang pedih. Oh, masya Allah, coba ya, gak tanggung-tanggung kalau Allah menawarkan bisnisnya itu seperti itu. Ya, keuntungannya adalah terhindar dari azab yang pedih. Tapi lebih lanjut itu banyak lagi tuh setelah itu ditawarkan. Ya. Syaratnya apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian harus berjihad di jalan Allah dengan harta kalian, dengan diri kalian. Tapi ganjarannya lagi apa? Subhanallah, dikasih surga, jannatu adn. Nah, lebih hebatnya lagi apa? Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Ini ditawarkan oleh Allah juga sebagai keuntungan dari bisnis atau perniagaan, investasi yang ditawarkan oleh Allah kepada kita, yaitu apa? Pertolongan Allah akan datang dan kalian akan mendapatkan kemenangan, atau kemenangan itu akan semakin dekat. Saya tanya, coba yang pengusaha, ada nggak model bisnis yang seperti ini keuntungannya? Subhanallah, Allah menawarkan. Bahkan kalau kita lihat lagi di surat 35, surat Fatir ayat 29, di situ lebih tegas lagi. Setelah terlebih dahulu, Allah juga mengingatkan di situ ada beberapa, ya kan, hal yang kalau kalian lakukan itu akan menjadi bisnis yang bahkan dengan tegas Allah mengatakan bisnis yang tidak akan rugi. Ya, di situ disebutkan diantaranya adalah sholat, membaca Al-Quran, sedekah, ya kan? Yang di akhirnya itu tijaratan lan tabur, perniagaan atau bisnis atau investasi yang tidak akan rugi, dijamin oleh Allah Subhanallah, ya. Nah, itu yang secara umum ya sudah digambarkan seperti itu. Nah, wabil khusus di bulan Ramadan Allah juga menawarkan begitu banyak investasi kepada kita. Nih saya kasih gambaran ya. Kalau seorang pengusaha, dia nggak betah pegang uang. Kalau pengusaha itu uangnya nggak pernah disimpan, pasti dia akan keluarkan lagi untuk
investasi. Apalagi kalau dia tahu bahwa investasinya itu sangat menguntungkan, apalagi kalau keuntungannya itu berlipat-lipat. Nah, ini juga lah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Yang tentunya walaupun kita ini juga bukan pengusaha, tapi subhanallah, kalau penawarannya seperti ini, yakin deh kita berani berinvestasi. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, subhanallah, ya, yang secara umum saja tadi sudah ditawarkan begitu. Lebih khusus lagi di bulan Ramadan, investasi yang akan kita tanamkan keuntungannya berlipat-lipat. Subhanallah. Apa tuh contohnya? Coba, ya kan? Bulan Ramadan itu yang sunat aja dinilai sebagai wajib, ya kan? Yang kedua, Rasulullah juga pernah ditanya oleh para sahabat, ayu shadaqatu afdalu ya Rasulullah? Apa sih sedekah yang paling utama? Jawab Rasulullah apa? Sedekah yang paling utama adalah sedekah fi Ramadan. Investasi di bulan Ramadan, kata Rasulullah. Ya. Tak belum lagi nanti nih ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir, lebih luar biasa lagi tuh. Investasi nilai yang ditawarkan oleh Allah. Ketika di 10 hari yang terakhir, ya, ditawarkan ada malam Lailatul Qadar. Yang nilainya seperti apa? Khairum min alfis sahr. Segala sesuatu yang kita lakukan ketika bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka satu ibadah yang kita lakukan dinilai sama dengan ketika kita melakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih sekitar 83 tahun ya. Dan berarti investasi yang kita keluarkan juga kalau kita lakukan di 10 hari yang terakhir, ditambah lagi kalau pas bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, ya kan? Itu pun dinilai investasi atau rupiah yang kita keluarkan, walaupun hanya saat itu, tapi sama nilainya dengan selama 83 tahun sekian. Saya tanya lagi, di sini ada pengusaha, ada nggak bisnis nih di dunia ini yang keuntungannya seperti apa yang saya gambarkan tadi? Subhanallah. Makanya kalau memang di sini ada pengusaha, wah subhanallah, ini di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kalaulah tadi kita mau berinvestasi dalam konteks bisnis di dunia saja, tadi bahwa seorang pengusaha dia tidak akan pernah mendiamkan uangnya, tapi dia akan senantiasa investasi lagi. Nah, di bulan Ramadan ini bagi para pengusaha juga ditantang. Berani nggak melakukan itu? Investasi dengan nilai yang tentunya luar biasa. Karena apa? Hasilnya pun atau keuntungannya juga luar biasa. Ya. Ketika ada pengusaha yang nggak berani nih mengambil, ya kan, salah satu yang ditawarkan oleh Allah dalam bentuk investasi di bulan Ramadan, saya berani katakan dia bukan seorang pengusaha sejati. Iya, karena nggak berani coba berbisnis dengan Allah yang hitung-hitungannya luar biasa. Nah, begitu juga dengan kita ini orang biasa, ya, yang bukan pengusaha, ketika berada di bulan Ramadan tapi kita tidak berani investasi, padahal sudah jelas-jelasan Allah menawarkan luar biasa, maka hati-hati itu, ya, nanti terkena statement Rasulullah bahwa, ya kan, ada orang-orang yang rugi ketika keluar dari bulan Ramadan. Allah, ya kan? Karena satu hadis, ketika satu saat Rasulullah kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba saja Rasulullah menyebut amin sampai 3 kali. Amin, 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 ya kan? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
apa gerangan yang terjadi? Kenapa engkau sampai menyebut amin sampai 3 kali? Rasulullah menyebutkan, baru saja Jibril menyampaikan sesuatu. Yang pertama, kata Jibril, bagi barang siapa yang ketika disebut nama Nabi Muhammad dan dia tidak bersolawat, maka rugi, katanya. Maka aku aminkan, kata Rasulullah. Yang kedua, bagi barang siapa yang dia masih bersama dengan orang tuanya dan dia tidak mendapatkan surga, maka kata Rasulullah juga tuh, kata Jibril, maka orang itu juga rugi. Maka kata Rasulullah, aku mengaminkan itu. Ya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah juga, ya kan, ketika Jibril menyampaikan raqima, ya, naf'ahu rajulin dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu. Rugilah bagi mereka-mereka yang diberikan kesempatan masuk kepada bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah, atau tidak tadi mau menerima penawaran-penawaran investasi yang Allah tawarkan, maka mereka termasuk kepada orang-orang yang rugi. Rasulullah pun mengaminkan itu. Nah, subhanallah, ya, pilihan ada di tangan kita. Tadi subhanallah tuh, masjid memberikan wasilahnya tuh. Mau nggak kita investasi? Ya kan? Kan jelas tuh yang ditawarkan. Dan semua itulah yang memang ditawarkan oleh Allah melalui Rasulullah di bulan Ramadan ini. Tinggal pilihan buat kita. Mau yang istilahnya pahalanya paling besar misalkan. Tuh, apa? Barang siapa yang membangun masjid itu, kalau ada masjid sedang dibangun di bulan Ramadan kita lakukan itu, Masya Allah, ya kan? Di luar bulan Ramadan kan dijanjikan apa? Banallahu baita fil jannah, ya kan? Bagian membangun masjid di bumi ini, dibangunkan rumah di surga. Coba, kalau dijanjikan dibangunkan rumah di surga, ya, kira-kira rumahnya segede apa tuh? Kira-kira rumahnya segede apa? Bisa dibayangkan? Ya, rumahnya akan sebesar apa? Karena apa? Orang yang terakhir, kata sebuah hadis, orang yang terakhir dikeluarkan oleh Allah dari neraka, dia jalan merangkak menuju ke surga. Sampai 2 kali itu dia balik. Sudah mau ke surga, balik lagi. Dia nggak yakin masih ada tempat di surga, karena dia yang terakhir. Kalau kata Allah, balik lagi sana. Dia balik lagi, dia lihat masih ragu dia. Orang dia terakhir kok yang akan masuk ke surga. Pasti surganya udah penuh. Balik lagi dia. Lalu yang ketiga, ketika balik, apa kata Allah kepada orang yang terakhir ini? Kembali masuk ke surga. Kata Allah apa? Disediakan untuk orang yang terakhir masuk ke surga itu 10 kali dunia ini. Itu yang terakhir. Coba bayangkan kalau kita ya tadi bana masjid fid dunia, dikasih rumah, kira-kira luas rumah segede apa tuh? Ya kan? Subhanallah. Ya, itu kalau ada memang masjidnya. Atau yang kedua, misalkan tuh Rasulullah menawarkan, ya kan? Ana waqafil yatim kahataini fil jannah. Kata Rasulullah, aku bersama dengan orang yang memelihara dan menyantuni anak yatim kahataini fil jannah. Seperti ini nih, 2 jari ini. Ya, tapi agak direnggangkan sedikit. Kalau ditempelkan mungkin 1 RT lah sama Rasulullah, ya kan? Tapi kalau direnggangkan sedikit, 1 RW lah. Ditawarkan begitu sama Rasulullah. Nah, di bulan Ramadan apalagi kalau kita bisa melakukan itu, menyantuni anak yatim. Subhanallah. Coba bayangkan betapa luar biasa. Apalagi coba menyediakan untuk yang iftar, yang berbuka. Itu juga investasi. Pahalanya apa? Kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuka dengan makanan yang kita berikan tanpa dikurangi pahala orang tersebut. Masya Allah. Masih kurang.
Masih kurang, masih banyak lagi yang lain, investasi-investasi yang ditawarkan kepada kita di bulan Ramadan ini, yang jaminannya apa adalah tijaratan lan tabur, investasi yang tidak akan pernah rugi, bahkan investasi yang untungnya berlipat-lipat. Karena apa tadi? Ayu sodaqah afdal fi Ramadan. Begitu kan, bahwa seutama-utama sedekah adalah di bulan Ramadan. Investasi di bulan Ramadan adalah yang paling utama. Subhanallah. Ikhwatu iman Allah wa iyyakum ya insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu 10 hari, apalagi ini 10 hari yang terakhir. Luar biasa. Silakan siapkan itu ya kan, yang akan kita investasikan. Walaupun kita bukan seorang pengusaha, tapi di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena investasi yang ditawarkan adalah dijamin oleh Allah, investasi-investasi yang tidak akan pernah rugi, bahkan keuntungannya adalah berlipat ganda. Sekali lagi, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menginvestasikan di bulan Ramadan ini, atau tetap akan kita simpan terus harta itu yang wallahu alam kita nggak tahu harta yang kita simpan apakah akan menjadi milik kita atau tidak. Ini saja ikhwati iman Allah wa iyyakum insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bahwa di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita berinvestasi, karena Allah itu banyak menawarkan investasi yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Walaupun kita bukan pengusaha, apalagi kalau kita pengusaha diuji kita apakah kita pengusaha yang betul-betul pengusaha yang tulen atau bukan. Kalau pengusaha tulen di bulan Ramadan, dia tidak akan ragu-ragu, dia akan menginvestasikan sebesar mungkin dari apa yang dia miliki, karena luar biasa penawarannya. Kalau investasi dengan bisnis dunia ini hasilnya hanya terbatas dunia, tapi investasi yang Allah tawarkan di bulan Ramadan ini, subhanallah, hasilnya bisa kita dapatkan di dunia wal akhirah. Allah Ta'ala misalnya dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya tolong dikurban, kita maaf yang selebar-lebarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu minkum walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.